Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Emilia Putri, NPM 2023 0201 Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum. Ingin tahu gimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Ini adalah disiplin dan mengkaji pertanyaan mendasar tentang eksistensi, nilai, dan pengetahuan. Filsafat dianggap sebagai induk dari semua ilmu yang mencangkup cabang-cabang seperti epistemologi, etika, dan metafisika. Tokoh-tokoh terkenal dalam filsafat termasuk Socrates, Plato, dan Aristoteles yang berkontribusi pada pemikiran kritis dan metodologi. Mempelajari filsafat membantu individu berpikir secara rasional dan kritis terhadap kehidupan. Dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat mencangkup beberapa konsep kunci yang membantu memahami esensi dan metode berpikir kritis. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber, sifat, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga membahas tentang keyakinan, justifikasi, dan kebenaran, serta membedakan antara pengetahuan yang sahih dan pendapat. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi berfokus pada studi tentang ada atau eksistensi. Ini adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat keberadaan, entitas, dan realitas. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi membahas cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ini bukan hanya soal teknik peneliti, tetapi juga filsafat di balik penggunaan dalam metode tertentu. Yang keempat adalah etika. Etika adalah cabang filsafat yang menganalisis konsep moralitas, termasuk tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk. Yang kelima adalah estetika. Estetika adalah studi tentang keindahan, seni, dan pengalaman yang estetis, di mana masing-masing cabang ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang dunia dan cara manusia yang berinteraksi dengan realitas, pengetahuan, moralitas, dan keindahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemikiran filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat meliputi yang pertama, universal, di mana pemikiran yang mencangkup berbagai aspek dan tindakan yang tidak terbatas pada satu sudut pandang. Contohnya, saat membuat keputusan di mana kita harus mempertimbangkan semua konsekuensi dari berbagai perspektif. Yang kedua, kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima informasi secara mentah. Misalnya, siswa yang aktif bertanya saat guru menjelaskan materi. Yang ketiga, radikal, berpikir hingga ke akar permasalahan untuk menemukan sebuah esensi. Contohnya, dokter yang melakukan pemeriksaan mendalam untuk memahami kondisi pasiennya. Yang keempat, rasional, menggunakan akal sehat dan berpikir. Misalnya, mencari penjelasan yang logis untuk fenomena yang sedang terjadi. Yang kelima, bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan pemikiran dan hasil peneliti kepada publik. Contohnya, peneliti yang jelas dan hasil eksperimennya yang jelas. Selanjutnya adalah objek-objek filsafat, di mana objek-objek dalam filsafat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah objek materi. Objek materi ini mencangkup segala sesuatu yang ada, baik yang konkret maupun yang abstrak. Bisa dicontohkan termasuk fenomena alam, konsep moral, dan nilai-nilai spiritual.
Objek ini meliputi semua aspek kehidupan yang realitas yang dapat dipertanyakan secara filosofis, seperti keberadaan Tuhan atau makna yang hidup. Yang kedua adalah objek formal, di mana hal ini merujuk pada cara atau sudut pandang dalam menyelidiki suatu objek materi. Objek formal berfokus pada hakikat dan esensi dari hal-hal yang diteliti, serta metodologi berpikir yang digunakan dalam filsafat untuk memahami realitas secara mendalam. Selanjutnya adalah tujuan filsafat, di mana tujuan filsafat mencangkup beberapa aspek penting dalam pengembangan pemikiran dan kehidupan manusia. Di antara lain yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menilai secara objektif. Yang kedua, kebijaksanaan. Membantu individu menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, pandangan luas. Menghindari manusia dari egotrisme dan memperluas perspektifnya. Yang keempat, kemandirian berpikir. Mendorong individu untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang kelima, pemahaman ilmu, di mana mendalami unsur-unsur pokok dari sebuah ilmu untuk memahami sumber dan hakikatnya. Yang keenam, sejarah dan pengetahuan, di mana memahami perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Yang ketujuh, pedoman ilmiah, di mana memberikan pedoman bagi pengajar dan siswa dalam membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Selanjutnya adalah hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki hubungan yang kompleks namun saling melengkapi. Di antaranya yang pertama, perbedaannya. Dalam sumber kebenaran, filsafat dan ilmu yang berlandasan akal dan logika, sedangkan agama bersumber dari wahyu yang dianggap mutlak. Persamaannya, ketiga bidang ini bertujuan mencari kebenaran. Filsafat dan ilmu memulai dari keraguan, sedangkan agama dari iman. Titik singgungnya adalah filsafat dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam, sedangkan ilmu dapat memperkuat praktik agamanya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat dimulai di Yunani kuno, beralih dari mitosentris ke logosentris, di mana pemikiran rasional menggantikan penjelasan berbasis mitos tentang cerita-cerita tentang dewa-dewa, kekuatan supranatural yang dianggap sebagai penyebab segala fenomena alam. Misalnya, badai dianggap sebagai kemarahan dewa laut. Pemikiran ini bersifat dogmatis, di mana kepercayaan diterima tanpa mempertanyakan kebenaran. Sedangkan peralihannya ke logosentris, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, terjadi penggeseran dari penjelasan mitosentris ke logosentris, yang mengandalkan logos, akal atau rasio. Pemikiran ini menekankan pengguna akal budi dan observasi rasional untuk memahami alam semesta. Inilah awal mula filsafat sebagai disiplin ilmu yang mandiri dari kepercayaan yang mitologis. Tokoh-tokoh penting periode awal filsafat diantaranya Thales, Anaximandros, Heraklitus, Parmenides. Yang pertama adalah Thales. Pada abad 624 sampai 546 sebelum Masehi, Thales dari Miletus dianggap sebagai filsuf pertama yang memulai tradisi rasional. Ia berpendapat bahwa air adalah RC, prinsip dasar dari segala sesuatu. Pandangan ini bukan hanya spekulasi, tetapi juga berdasarkan pengamatan bahwa air esensi
bagi kehidupan dan berubah bentuk. Yang kedua adalah Anaximandros pada abad 610 sampai 546 sebelum Masehi. Murid Thales ini mengembangkan gagasan bahwa arse bukanlah unsur material seperti air, melainkan sesuatu yang tak terbatas dan abstrak yang disebut apeiron, tak terbatas. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air dan kembali ke apeiron. Yang ketiga adalah Herakleitos pada abad 540 sampai 480 sebelum Masehi. Herakleitos memperkenalkan konsep perubahan sebagai inti dari realitas. Ia terkenal dengan ungkapnya pantare, semua mengalir. Menurutnya, api adalah unsur dasar alam semesta karena sifatnya yang selalu berubah dan dinamis. Yang keempat adalah Parmenides pada abad 515 sampai dengan 450 sebelum Masehi. Berbeda dengan Herakleitos, Parmenides berpendapat bahwa perubahan adalah ilusi. Ia memperkenalkan konsep bahwa ia tunggal dan tidak berubah. Pandangan ini memberi diskusi filsafat ke ranah metafisika dan lebih mendalam. Selanjutnya adalah filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat memiliki peran mendasar dalam melahirkan dan membentuk ilmu pengetahuan. Pada awal perkembangannya, filsafat tidak hanya membahas pertanyaan-pertanyaan yang metafisik, tetapi juga mencakup kajian tentang alam, manusia, dan kehidupan. Filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Thales, Herakleitos, dan Anaximandros berusaha memahami dunia melalui pendekatan rasional, menggantikan penjelasan mitos dengan penalaran yang logis dan observasi. Proses lahirnya ilmu dari filsafat, di antaranya dari Yunani kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Yang pertama adalah Yunani kuno. Awal pendekatan rasional, Thales dengan mengusulkan bahwa air adalah sumber segala sesuatu. Thales menggunakan logika dan observasi, bukan dengan mitos, untuk menjelaskan fenomena alam. Sedangkan Herakleitos memperkenalkan konsep perubahan sebagai prinsip yang universal, memperlihatkan bahwa alam selalu bergerak dan dinamis. Pendekatan ini menandai awal dari natural filosofi, filsafat alam, yang kelak menjadi dasar ilmu fisik dan astronomi. Yang kedua adalah abad pertengahan, integrasi filsafat dan teologi. Pada masa ini, filsafat dipengaruhi oleh teologi. Filsafat menjadi sarana untuk menjelaskan dan memperkuat doktrin keagamaan. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen yang membentuk skolastik, suatu metode rasional dalam memahami teologi. Meskipun filsafat banyak dipakai untuk mendukung kepercayaan agama, tradisi rasional dan logis tetap dipertahankan untuk menjadi dasar bagi perkembangan ilmu di kemudian hari. Yang ketiga adalah zaman Renaissance, kelahiran ilmu modern. Periode ini ditandai dengan kebangkitan minat terhadap pemikiran yang klasik dan penolakan terhadap otoritas yang dogmatis. Ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo mengembangkan metode ilmiah berdasarkan observasi dan eksperimen yang kemudian memisahkan ilmu dari filsafat murni. Filsafat tetap relevan dalam menjawab pertanyaan fundamental sebagai hakikat keberadaan, etika, dan epistemologi yang tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh sains.
Yang keempat adalah pada zaman modern, filsafat dan ilmu yang disiplin mandiri. Munculnya filsuf seperti René Descartes memperkuat posisi filsafat sebagai landasan berpikir yang rasional. Descartes dikenal dengan prinsip cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, yang menegaskan bahwa akal budi adalah dasar pengetahuan. Perkembangan sains modern menghasilkan disiplin-disiplin khusus seperti fisika, kimia, biologi yang semakin mandiri dari filsafat. Namun, filsafat tetap penting dalam membahas konsekuensi yang etis dan sosial dari perkembangan sains seperti isu biotika, teknologi, dan kecerdasan buatan. Hingga saat ini, filsafat dan ilmu pengetahuan tetap saling melengkapi. Filsafat ilmu mengkaji dasar-dasar ilmiah seperti metode ilmiah, validitas eksperimen, dan hubungan antara teori dan realitas. Sedangkan etika dan moralitas itu ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi yang canggih, tetapi filsafat membantu menilai dampak etis seperti dalam penggunaan teknologi AI atau pembuatan iklim. Selanjutnya adalah mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik di Yunani berkembang sebagai respon terhadap filsafat Prasokrates yang berfokus pada asal-usul alam semesta. Pada filsuf klasik, lebih memusatkan perhatian pada manusia, moralitas, bagaimana manusia dapat hidup dengan baik. Sokrates sebagai tokoh awal filsafat klasik tidak meninggalkan karya tulis, tetapi ajarannya disampaikan melalui dialog oleh muridnya Plato. Sokrates terkenal dengan metode dialektiknya atau tanya jawab kritis untuk menggali kebenaran, terutama dalam hal moralitas dan kebijakan. Baginya, kebijakan adalah pengetahuan dan ketidaktahuan adalah akar dari kejahatan. Plato, murid Sokrates, mengembangkan pemikiran gurunya melalui karya tulis seperti Republik, Phaedrus, dan Symposium. Ia memperkenalkan teori dunia ide, dunia bentuk, yang menyatakan bahwa realitas sejati berada di dunia fisik, yaitu di dunia ide yang abadi dan yang sempurna. Dalam pandangan Plato, pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui akal atau rasio, bukan indera, karena indera hanya menangkap bayangan dari dunia ide yang sempurna. Sedangkan Aristoteles, murid Plato, menolak dualisme Plato yang menyatakan bahwa dunia nyata adalah satu-satunya realitas yang ada. Ia mengembangkan pendekatan yang empiris dengan mengandalkan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Aristoteles juga menyusun sistem logika formal yang mendasarkan pemikiran yang rasional di dunia barat. Dalam etika, ia memperkenalkan konsep eudaimonia, kebahagiaan atau kehidupan yang baik, yang dapat dicapai melalui kebijakan dan keseimbangan, prinsip atau di tengah jalan. Selanjutnya adalah mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam berkembang pesat pada masa keemasan peradaban Islam, khususnya pada era dinasti Abbasiyah pada abad 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan ini dipicu oleh kegiatan penerjemah besar-besaran karya-karya filsafat Yunani seperti tulisan Aristoteles, Plato, dan Plotinus ke dalam bahasa Arab melalui Baitul Hikmah di Baghdad. Proses ini memicu dialog intelektual yang instan antara tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam.
menghasilkan sintesis baru yang unik dalam pemikiran Islam. Objek filsafat Islam membahas 3 objek utama, di antaranya yang pertama, Tuhan, yang kedua, manusia, yang ketiga, alam semesta. Yang pertama, Tuhan, teologi atau tauhid. Para filsuf muslim mengeksplorasi sifat dan keberadaan Tuhan, membahas hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Misalnya, konsep wajib al-wujud, eksistensi yang niscaya, diperkenalkan oleh Ibnu Sina untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama yang eksistensinya tidak tergantung pada apapun. Yang kedua adalah manusia atau antropologi. Pemikiran tentang manusia dalam filsafat Islam melibatkan kajian tentang jiwa, akal, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Al-Farabi misalnya mengemukakan konsep jiwa manusia yang bertingkat-tingkat dengan akal sebagai puncak kesempurnaannya. Sementara itu, Al-Ghazali memberikan kritik terhadap akal yang berlebihan, menekankan peran wahyu dan institusi spiritual dalam memahami kebenaran. Yang ketiga, alam semesta, kosmologi. Filsafat Islam menawarkan pandangan holistik terhadap penciptaan yang mencangkup hubungan antar Tuhan sebagai pencipta alam dan semesta sebagai ciptaan. Pemikiran kosmologi dalam Islam seringkali mencerminkan sistematis antara pemikiran Aristoteles dan ajaran Islam, seperti konsep emanasi dalam Al-Indi dan Ibnu Sina yang berusaha menjelaskan proses penciptaannya dari Tuhan ke alam semesta secara yang bertingkat. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.